Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kumara dari tim KKN Yuvola MDR AFA tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan sejak dini. Nah, kali ini kenapa saya menjelaskan tentang pendidikan sejak dini? Pentingnya pendidikan sejak dini ialah di sini saya untuk memenuhi tugas individu KKN tim AFA 2020. Dan di sini saya mengambil tema yaitu adalah pendidikan Islam sejak dini. Dijelaskan bahwa pendidikan Islam sejak dini dimulai harus dikembangkan dan diajarkan kepada anak-anak ketika ia masih di dalam kandungan ibunya, hingga nanti ia tidak di dunia lagi. Orang-orang pertama yang berkewajiban mendidik dan mengajarkan pendidikan agama Islam kepada anaknya adalah keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Nah, cara yang mampu dilakukan oleh kedua orang tua dan orang-orang di sekitarnya untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak tersebut tentang agama Islam adalah dengan cara mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Nah, seperti itu teman-teman dari penjelasan saya. Di sini saya lanjutkan lagi seperti mengenal Rasulullah SAW, mengenalkan keenam rukun iman dan juga kelima rukun Islam, mengajarkan bagaimana cara beribadah seperti sholat, mengaji Al-Quran, berpuasa dan bersedekah, serta mendidik anak-anak untuk berperilaku dan berakhlak yang baik, yang memulai metode pelatihan, pembiasaan lain dan permainan, menceritakan kisah-kisah Nabi dan memberikan ujian atau hadiah kepada mereka jika mereka mampu berbuat baik. Kepada pelajaran ialah proses interaksi yang dilakukan seperti di pendidikan dan pendidik terhadap lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang tua adalah madrasah paling utama bagi anak-anak. Ya. Anak akan mencoba perbuatan orang tua yang mereka lihat, maka dari itu sebagai orang tua yang baik, mereka perlu mengajarkan dan mendidik anak-anaknya tentang pendidikan Islam sejak dini agar anak-anak paham bagaimana agama Islam mendidik anak-anak yang sangat baik. Nah, di sini saya lanjutkan lagi. Pendidikan Islam sejak dini itu dimulai harus dikembangkan dan diajarkan kepada anak-anak ketika ia masih ketika ia masih di dalam kandungan ibunya, jika nanti dia tidak di dunia lagi. Nah, seperti itu. Nanti penjelasannya ini apa? Penjelasan saya, inti dari penjelasan seperti itu. Jadi mendidik anak-anak di usia dini ini penting sekali teman-teman ya. Nanti kalau misal teman-teman punya adik ataupun teman-teman udah berkeluarga, mempunyai anak gitu kan, ini pendidikan anak pada usia dini itu kan diterapkan dari anak umur 5 tahun ya, intinya kecil lah, seperti itu. Nah, di dalam Islam sendiri ada sebuah buku yang mengatakan, mulaikanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Pendidikan Islam memang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak agar mulai di dalam agama Islam sambil belajar bagaimana cara agar taat dan patuh terhadap perintah Allah. Jadi ketika nanti mereka telah dewasa, mereka akan terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut dan akan merasa berdosa jika meninggalkannya, ya. Walaupun anak-anak lahir dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, namun pada fitrahnya mereka itu lahir dalam keadaan suci dan bersih serta jauh dari keburukan. Nah, Al-Quran pun memerintahkan kepada orang tuanya agar mendidik dan mengerjakan anak-anak hanya dengan pendidikan yang didasari oleh keimanan dan menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati anak-anak mereka. Ya, anak-anak adalah penerus bangsa dan juga agama. Jika iman mereka baik, maka
mereka pun akan mampu menjadi penerus bangsa dan agama yang baik serta beriman pula ya teman-teman. Nah, perlunya mendidik anak itu jelaskan seperti itu. Dari uraian saya di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua itu memiliki kewajiban untuk memelihara keluarga dan anak-anaknya dari sikap pedih neraka. Nah, itu yaitu dengan mengajarkan anak-anak bagaimana berakhlak yang baik sesuai ajaran agama Islam dan berusaha menjauhi anak-anaknya dari berbagai pergaulan buruk serta mulai membiasakan anak-anak agar mampu hidup hemat dan sederhana agar setelah dewasa nanti mereka telah terbiasa hidup sederhana dan tidak berfoya-foya. Nah, kita itu nanti kalau udah berkeluarga yang menetap di rumah ataupun gimana kan kita kan suatu saat ya juga berkeluarga dan punya anak itu bisa kita ajarkan itu untuk hidup sederhana ya, contoh berhemat, terus jangan suka menghambur-hamburkan uang seperti itu. Dan ya intinya kita harus mendidik akhlaknya jadi ini menjadi orang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya lanjutkan lagi cara yang mampu dilakukan oleh orang tua dan orang-orang di sekitarnya untuk mendidik dan menjaga anak-anak tersebut tentang agama Islam adalah dengan cara mengajarkan dasar-dasar ajaran Islam ya seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, seperti mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan keenam rukun iman dan juga kelima rukun Islam, mengajarkan bagaimana cara beribadah seperti sholat dan yang ada di agama Islam. Itu mohon maaf saya agak ulang-ulang karena ya biar paham lah dengan yang menonton ini. Kalau nggak paham ya mungkin cari referensi lagi untuk cari mencari diskusi lagi tentang gimana sih cara mendidik anak di usia dini gitu kan, kalau masih kurang di video ini. Mohon maaf kalau ada tata salah yang salah gitu. Nah, yang pertama yaitu yang ini lanjutannya lagi. Nah, pengertian. Nah, di sini saya menyebutkan lagi pengertian pendidikan di keluarga ya. Nah, pendidikan di keluarga adalah proses pemberian nilai-nilai positif bagi tubuh kembangnya anak, bagi fondasi pendidikan selanjutnya. Selain itu juga pendidikan keluarga adalah ada pendapat lain adalah keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh para orang tua merupakan pembiasaan dan inovasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Nah, pendidikan di anak usia dini kan dari awal itu dari keluarga. Nah, keluarga sendiri itu berpengaruh penting buat pendidikan anak di usia dini lah. Penting sekali keluarga itu, pendidikan keluarga itu penting sekali. Nah, orang tua di sini adalah manusia yang paling berjasa bagi setiap anak ya. Semenjak awal kehadiran di muka bumi ini, setiap anak melibatkan peran penting bagi orang tuanya ya. Seperti peran pendidikan. Nah, peran seperti ini tidak hanya menjadi kewajiban orang tua, tapi juga menjadikan kebutuhan untuk orang tua untuk menemukan eksistensi dirinya sebagai makhluk yang sehat dari jasmani dan rohani di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama makhluk, terutama umat manusia ya. Sekali lagi, mendidik anak merupakan kewajiban setiap orang tua dari aspek ajaran Islam. Nah, mendidik anak sendiri merupakan kewajiban orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya agar memiliki masa gemilang dan tidak ada yang lagi khawatir terhadap masa depannya kelak. Yang ini masa depan yang baik dan sehat dan berdimensi spiritual. Di sini yang ditanamkan untuk pendidikan anak-anak usia dini itu adalah yang pertama ini yaitu akidah. Dalam menerapkan pendidikan akidah pada posisi yang paling mendasar, terlebih pada kehidupan anak-anak, maka dasar-dasar harus terus-menerus ditanamkan pada diri anak agar setiap perkembangannya senantiasa dinilai oleh akidah yang benar. Nah, jadi pendidikan untuk anak-anak usia dini itu juga ditambah juga akidah juga. Nah, selanjutnya
itu adalah ibadah. Nah, ibadah ini penting sekali ya, paling penting lah. Nah, pendidikan ibadah merupakan hal yang penting bagi perkembangan anak. Sebagaimana yang termaktub dalam ajaran fikih Islam yang menyatakan bahwa pendidikan ibadah hendaknya diajarkan mulai dari masa anak-anak atau masa usia dini. Pendidikan ibadah diajarkan mulai dari usia dini agar mereka menjadi insan yang taat, menjalankan segala perintah agama dan tak lupa menjauhi segala larangannya. Ya, seperti itu. Selain akidah juga pendidikan agama sangat penting sekali buat pendidikan anak ya, dari usia dini. Nah, yang terakhir yaitu adalah dari saya yang saya jelaskan di sini adalah pendidikan akhlak. Nah, selain pendidikan yang tadi ini pendidikan akidah, pendidikan ibadah yang terakhir adalah pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini bagus sekali buat ya, maksud saya pendidikan akhlak ini berasal dari kata kholoka yang artinya kekuatan. Kalaka artinya kekuatan. Tabiat, watak, kebiasaan, kelaziman dan perbedaan. Nah, Imam Ghazali mengumumkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan beraneka ragaman perbuatan dengan gampang dan mudah. Ya, seperti itu. Nah, memperhatikan rumusan di atas bahwa anak merupakan manifestasi dari gambaran jiwa seseorang yang terwujud dalam sikap, ucapan dan perbuatan. Nah, tentunya akhlak perilaku yang sesungguh-sungguhnya bukanlah permainan silat lidah, sandiwara, aktivitas dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sisi lain, akhlak merupakan perilaku yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, perasaan, pikiran, bawaan dan kebiasaan yang nyatu. Seperti itu ya teman-teman. Dari kelakuan itulah lahirlah perasaan moral yang terdapat dalam diri manusia sebagai fitrah, sehingga ia mampu mendebatkan antara yang baik dengan yang buruk. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, penerapan akhlak dapat dipadukan dua sisi, secara vertikal dan horizontal. Adapun akhlak secara vertikal adalah akhlak kepada Allah, yaitu saat tata cara etika melakukan hubungan atau komunikasi dengan Allah sebagai tanda syukur dan atas rahmatnya yang beraneka ragam. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi tentang anak usia dini, maksud saya tentang pendidikan Islam tentang pendidikan Islam anak di usia dini ya, yaitu adalah dari bahasa yang telah dipaparkan di atas ditarik kesimpulan bahwasanya setiap anak-anak orang muslim berhak mendapatkan pendidikan Islam. Maksudnya setiap anak-anak semua anak-anak. Dari kesimpulan pembahasan di atas ya, setiap anak-anak itu berhak mendapatkan pendidikan ya, apalagi anak-anak yang beragama, yang notabene orang tuanya beragama Islam. Nah, itu wajib sekali sejak kecil hingga dewasa nanti yakin pendidikan Islam yang diberikan dari keluarga, terutama kedua orang tuanya. Yang selanjutnya, orang tua harus mengajarkan dan mendidik anak-anak tentang pendidikan Islam sejak dini agar anak-anak terbiasa dengan kegiatan ibadah semenjak kecil. Yang kesimpulan saya yang terakhir yaitu pendidikan Islam dibentuk untuk mendidik dan mengajarkan serta membiasakan anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan agar mereka mulai belajar memahami ajaran Islam. Nah, sehingga ketika ia dewasa nanti mereka akan mulai terbiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut dan akan merasa berdosa jika meninggalkannya. Nah, nanti itu kesimpulan dari yang saya jelaskan. Itu ada 3 kesimpulan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ulil Hamam
yang sudah memberi saya arahan tentang membuat video-video melalui visual untuk publikasi, yaitu adalah untuk dinikmati oleh para penonton. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rafiqul Hidayat yang sering dipanggil Mas Ropek Sunio, sudah memfasilitasi tempat di daerah Banyumanes ini. Terima kasih buat Mas Ahmad Dewan Mubarak sudah mau menasihati saya setiap hari di KKN daring ini. Dan terima kasih untuk Mas Ali Muntadi yang sudah membantu saya membuat skrip yang saya jelaskan ini, menjelaskan ini itu ya, seperti itulah ya. Terima kasih untuk rekan-rekan Elgen Store. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua.